Halo guys, kembali lagi di channel IT Gadget. Bareng aku di sini Muiz. Nah, di spesial Ramadan episode kedua kali ini, aku akan kembali memberikan informasi ke kalian tentang gadget apa yang kira-kira bisa kalian dapatkan atau bisa kalian gunakan pada saat kalian milih untuk upgrade gadget kalian. Kira-kira gadget apa sih yang bisa digunakan untuk di Lebaran tahun 2022? Kalau di episode sebelumnya kemarin kita udah bahas soal si iPhone XR. Kali ini kita akan bahas dari iPhone 11 series, yaitu yang akan kita bahas kali ini adalah si iPhone 11 Pro Max, di mana iPhone 11 Pro Max ini dirilis oleh Apple pada tahun 2019. Dan juga seperti biasa, karena ini adalah handphone yang aku gunakan sehari-hari, jadi juga di dalam video ini nanti aku akan sampaikan ke kalian tentang pengalaman penggunaan selama 1 tahun, terus apa aja keluh kesahku dengan si iPhone 11 Pro Max ini. Untuk itu, jangan kemana-mana dan langsung saja kita mulai. Ini dia videonya. Oke guys, jadi buat kalian mungkin yang belum tonton reviewnya soal si iPhone 11 Pro Max ini, bisa langsung kalian tonton videonya, ada di channel YouTube kami. Di situ juga aku udah sebutin spek lengkap dari si iPhone 11 Pro Max ini. Tapi di sini aku akan coba ulas sedikit aja highlight dari si iPhone 11 Pro Max ini, kira-kira ngusung spek apa aja sih. Oke, yang pertama dari si iPhone 11 Pro Max ini dirilis oleh Apple itu pada 10 September tahun 2019, yang berarti handphone ini di tahun 2022 ini udah berjalan selama 3 tahun. Kemudian untuk chipset yang digunakan, si iPhone 11 Pro Max ini pakai chipset Apple A13 Bionic atau A13 Bionic dari Apple. Kemudian dia punya 4 GB RAM dengan pemilihan memori internal ada di 64, kemudian 256 dan juga ada di 512. Kemudian kalau dari baterainya sendiri, si iPhone 11 Pro Max ini dia punya kapasitas baterai 3969 mAh dengan tipe baterai yang digunakan adalah lithium ion. Kemudian untuk ukuran layarnya sendiri, si iPhone 11 Pro Max ini dia punya ukuran layar 6,5 inch dengan resolusi 1242 x 2688 pixel. Si iPhone 11 Pro Max ini dia juga sudah dukung fitur fast charging seperti itu. Cuman kalau kalian pengen ngerasain fitur fast chargingnya, kalau si iPhone 11 Pro Max ini kalau nggak salah pada saat awal peluncurannya itu udah dibekalin kok dalam paket pembeliannya. Tapi mungkin kalau kalian yang nggak dapat fast chargingnya ya kalian harus beli sendiri untuk ngerasain fitur fast chargingnya dari iPhone. Biasalah, sama seperti produk-produk yang lainnya, harus beli dulu kayak gitu. Nah, kemudian kira-kira si iPhone 11 Pro Max ini rekomendasi nggak sih buat kalian gunakan atau buat kalian jadikan pilihan ketika kalian pengen upgrade mungkin user-user iPhone XR atau iPhone 6 atau iPhone 8 Plus pengen upgrade kira-kira ke iPhone 11 Pro Max itu gimana sih untuk di tahun 2022? Lebih tepatnya kalau kalian gunakan untuk Lebaran nanti itu kira-kira gimana? Nah, kalau menurut aku dari segi spesifikasi yang diusung, si iPhone 11 Pro Max ini masih overkill banget dapur pacunya untuk kalian gunakan di tahun 2022. Kalau kebutuhan kalian ngegame, kemudian ngedit video, ngambil foto, itu di iPhone 11 Pro Max ini dia udah bisa banget. Satu, dia layarnya udah lebar, udah luas banget dengan 6,5 inch. Kemudian tipe layar yang digunakan juga sudah AMOLED ataupun OLED, jadi dia bisa menghasilkan warna yang lebih tajam lagi dibandingkan dengan tipe layar TFT IPS LCD seperti yang digunakan iPhone XR kemarin. Kemudian kalau dari segi baterai dia juga besar banget, 3000 besar aja sih, bukan besar banget, 3969 mAh. Kemudian dapur pacunya juga masih kuat banget kalau kalian gunakan untuk ngegame atau ngedit-ngedit video-video santai, ngecek-ngecek pekerjaan, ngambil foto, ngupload foto, ngedit video yang ringan-ringan, itu masih bisa banget buat dipakai di tahun 2022 di iPhone 11 Pro Max ini. Kemudian alasan yang kedua adalah iPhone 11 Pro Max ini untuk di tahun 2022 dan di kuartal bulan Maret ini, Januari, Februari, Maret, bulan April menjelang Lebaran tahun 2022, harganya itu udah semakin turun teman-teman. Jadi kalau untuk yang garansi Inter itu biasanya bisa kalian dapatkan di kisaran harga 8 sampai dengan 9 juta dengan kondisi yang masih bagus banget seperti itu. Jadi harga segitu menurut aku udah masuk akal banget buat kalian dapatkan dengan spek yang dikasih, terus juga tipe layar yang dikasih, kinerja yang dikasih, harga 8 sampai dengan 9 jutaan di iPhone oke banget lah buat kalian jadikan pilihan si iPhone 11 Pro Max ini seperti itu. Kemudian sekarang aku bakal sampaikan keluh kesah
bukan keluh kesah apa ya, ya keluh kesah sih ya, keluh kesah dalam penggunaan si iPhone 11 Pro Max ini selama kurang lebih 1 tahun terakhir, karena ini juga handphone yang aku jadikan sebagai daily driver sehari-hariku. Makanya di iPhone 11 Pro Max ini untuk nonton video, untuk ngapa-ngapain lah, pokoknya pakainya di iPhone 11 Pro Max ini. Oke, yang pertama kalau dari segi desain, aku nggak ada komplain dengan si iPhone 11 Pro Max ini. Dia finishing sampingnya ini, karena aku pakai in case ya, kalau dibuka, nah finishing sampingnya itu dia pakai aluminium di sini, aluminium ya, mengkilat begini finishing sampingnya. Memang dia finishing sampingnya tidak seperti line up terbaru di series 12 dan 13, dia masih melengkung. Cuman menurutku karena kita kelamaan pakai desain HP yang melengkung ya, jadi desain HP yang melengkung dengan desain HP yang kotak itu menurutku lebih enak digenggam tuh yang melengkung ya, atau karena belum kebiasaan pakai yang kotak. Cuma ini enak digenggamnya, enak tapi pakai 2 tangan ya. Kemudian kalau di bagian belakangnya finishingnya ini keren banget. Si iPhone 11 Pro Max ini dia pakai finishingnya doff, jadi nggak lagi muncul keluhan kayak di iPhone XR kemarin yang masih pakai finishing yang mengkilat. Jadi kalau kalian pegang bakal ninggalin bercak noda di bagian belakang dari handphonenya. Kalau si iPhone 11 Pro Max ini udah nggak ninggalin bekas noda ketika kalian nggak pakein case sekalipun. Kemudian kalau dari sektor kameranya ya, susunan kameranya ini ya kekinian lah ya, sesuai dengan tahun perilisannya, dan masih nggak ketinggalan juga. Kalau dengan line up series 12 dan 13 itu masih ya, kalau nggak diperhatikan betul-betul ya memang lensanya kalau sama 12-13 ini lebih kecil ya, cuman susunannya oke banget. Kemudian kalau di bagian depan layarnya nggak ada komplain sih aku dengan layar 6,5 inch-nya si iPhone 11 Pro Max ini. Warna yang dihasilkan tajam. Kemudian yes, di iPhone terbaru ada fitur yang namanya True Tone yang bisa memanjakan mata kalian ketika kalian harus menggunakan handphone ini dalam waktu yang lama. Kemudian sensor Face ID-nya juga pembacaannya lumayan cepat, apalagi dengan update-nya di iOS 15.4.1 ini memungkinkan untuk membaca Face ID walaupun teman-teman semua lagi menggunakan masker. Itu udah oke banget. Kemudian jadi dari segi desain aku nggak ada komplain dari si iPhone 11 Pro Max ini. Cuman menurut aku pribadi, karena handphone ini punya ukuran 6,5 inch, jadi menurut aku yang nggak main game di handphone ini, cuman sekedar untuk sosmedan dan ngecek tugas-tugas, handphone ini menurutku terlalu besar atau kebesaran kayak gitu, harus pakai dalam 2 tangan. Kalaupun untuk main game itu kadang-kadang jempol kita susah itu untuk menjangkau daerah-daerah yang daerah-daerah yang ada di tepi-tepi layarnya itu agak susah. Apalagi bagian sampingnya ini kan finishingnya aluminium ya, jadi agak licin ketika kita gunakan tanpa case gitu. Kemudian kalau untuk dari kameranya si iPhone 11 Pro Max ini nggak ada keluhan sama sekali ya. Sesekali mungkin pada saat pengambilan foto di malam hari noise-nya itu muncul di iPhone 11 Pro Max ini, cuman ya itu masih bisa ditoleransi lah seperti itu. Untuk kamera depannya juga nggak ada keluhan, hasilnya oke banget, karena seperti yang aku selalu sampaikan di review-review iPhone ya, kameranya iPhone tuh kamera yang efeknya itu ya kayak nggak ada gitu ya, hasilnya natural gitu. Kemudian dia juga punya dual stereo speaker, hasilnya oke banget. Kalau kita gunakan untuk nonton YouTube, dia menghasilkan suara yang enak banget di telinga. Kemudian baterainya, baterainya itu kan kapasitasnya 3969. Kalau kalian ngecasnya itu nggak pakai fitur pengecasan yang fast charging, karena handphone ini juga sudah dukung fast charging tadi seperti yang aku sampaikan, itu akan makan waktu yang lama banget. Tapi berbeda halnya kalau teman-teman ngecas si iPhone 11 Pro Max ini pakai fast chargingnya, itu jadi nggak akan kerasa itu, mungkin sekitar berapa jam itu dia akan sudah langsung penuh kayak gitu. Jadi masih oke lah gitu. Dan kalau untuk penggunaan sehari-hari, apakah baterainya ini tahan seharian? Untuk informasi, handphone ini sudah kugunakan selama 1 tahun dan kapasitas kesehatan baterainya saat ini ada di 86%. Nggak tahu sudah beberapa bulan terakhir ini dia nggak pernah turun. Apakah memang dia lagi ngebug atau memang ya stuck segitu baterainya. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari itu awet banget, tahan banget. Untuk penggunaanku yang sehari-hari ya seperti yang sudah teman-teman tahu, penggunaanku nggak ngegame ya, cuman penggunaan ringan, cuman seharian seperti itu nggak ngedrop baterainya, walaupun dia ada di daerah yang ya sinyalnya agak jelek, cuman itu masih kuat kok untuk nahan seharian. Kalau pagi aku cabut di kondisi 100%, biasanya malam ketika selesai beraktivitas itu akan ada di ya sekitar 50 lah kalau penggunaannya sedang ke arah berat. Tapi kalau penggunaannya berat banget bisa di 30 atau 30 ke bawah. Itu masih oke banget untuk penggunaan berat di handphone yang umurnya udah ada 3 tahun dengan kondisi baterai yang belum pernah diganti sama sekali, seperti itu.
Jadi mungkin itu tadi ya keluh kesahku soal si iPhone 11 Pro Max ini, dan kesimpulannya apakah handphone ini masih worth it buat didapatkan atau buat dijadikan pilihan saat kalian akan upgrade di edisi lebaran tahun 2022 ini. Ya, handphone ini masih menjadi pilihan yang oke banget dengan spek yang diusung dan harganya sudah turun banget untuk di tahun 2022 ini. Jadi teman-teman yang mungkin ada pikiran dari tadi, wah ini ngeklik video ini memang pengen rencana beli iPhone 11 Pro Max, ya udah langsung aja diorder iPhone 11 Pro Max-nya, dan pastikan kalau kalian mau beli iPhone 11 Pro Max atau iPhone second, kalian harus teliti untuk mengecek kondisi unit handphone yang akan kalian beli, karena jangan sampai kalian sudah keluarkan uang mahal-mahal tapi ternyata kondisi handphone yang kalian dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kalian. Jadi sudah ada 2 handphone ya yang aku rekomendasikan. Yang pertama di serial 1 kemarin aku rekomendasikan si iPhone XR yang harganya juga sudah ada di 5 jutaan, dan di serial di part kedua ini aku rekomendasikan untuk si iPhone 11 Pro Max yang harganya ada di 9 jutaan. Tapi mungkin buat kalian yang masih bingung, wah uang 5 juta ini masih bisa kok aku naikkan sedikit, cuman kalau untuk 9 juta aku masih belum sampai itu segitu. Tenang aja, karena di part 3 nanti akan aku sampaikan lagi satu handphone dari iPhone juga, produk dari iPhone yang ada range harganya tuh ada di tengah-tengah dari kedua handphone ini. Jadi dia ada di antara tengah-tengahnya iPhone XR dan juga antara 11 Pro Max. Kira-kira line up series apa itu, dan bocorannya mungkin line up iPhone ini tuh lagi hype banget, lagi naik banget karena harganya yang tadinya itu mahal tiba-tiba mendekati lebaran ini harganya langsung diturunkan banget tuh. Ada di kisaran harga sekitar 7 jutaan untuk si iPhone itu. Jadi buat kalian yang masih bingung dengan pilihannya, jangan terburu-buru untuk membeli. Tonton lagi nanti yang di part 3-nya supaya benar-benar kalian ada pilihan tuh, 5 jutaan ada, 9 jutaan ada, dan 7 jutaan juga ada. Oke, mungkin segitu dulu video aku kali ini soal si iPhone 11 Pro Max. Terima kasih buat kalian semua yang sudah tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan informasi, dan juga kami tetap bisa memberikan karya-karya terbaik kami buat kalian semua yang ada di rumah. Oke, sekian dari aku. See you to the next video. Dadah.